Perdebatan soal pola asuh anak kembali memanas setelah aksi anak Denis Caryesta yang kerap melempar dan memecahkan barang viral di media sosial. Video tersebut memicu gelombang komentar dari netizen yang budiman yang menilai perilaku itu seharusnya disikapi dengan disiplin sejak dini. Di tengah ramainya perbincangan, seorang netizen yang berbakti dengan akun @ratu_jengkol_2 ikut menyampaikan pandangan pribadinya tentang pentingnya membangun karakter anak melalui pola asuh yang tegas namun tetap tanpa kekerasan, agar anak belajar memahami batasan sejak kecil. Dalam penjelasannya, ia menggambarkan bahwa anak perlu diajarkan tanggung jawab atas setiap tindakan, misalnya dengan membersihkan sendiri barang yang mereka jatuhkan atau menerima hukuman sederhana ketika merusak benda. Menurutnya, cara tersebut membantu anak memahami konsekuensi tanpa harus dibentak atau dipukul. Ia menilai karakter anak sangat dipengaruhi pendidikan sejak usia dini, sehingga ketegasan orang tua dianggap penting agar anak tumbuh dengan kontrol emosi dan etika sosial yang baik ketika dewasa. Anakku nggak bisa acting seperti itu sih, banting-bantingin barang, lempar-lempar, karena emang anakku terlahir bukan dari orang kaya gitu kan. Tapi even tuh kaya, ini menurut aku pribadi ya guys, cara didik anak aku ya, aku tuh paling anti kalau anak kecil itu mecah-mecahin barang, lempar-lempar makanan, main tangan. Dulu anakku pernah kita kasih minum, ternyata botolnya dibanting sampai pecah. Waktu itu anakku umur 2 tahun. Tahu nggak apa yang aku lakukan waktu itu? Anakku tak suruh berdiri ngadep tembok sekitar 5-10 menit. Dia nggak mau berdiri di situ, itu sebagai hukuman dia nggak mau berdiri, dia minta susu nggak aku kasih, padahal umurnya masih 1 atau 2 tahun gitu. Bukannya aku jahat ya guys, tapi karena apa? Aku ngajarin manner dia dari kecil. Karena apa? Ngedidik anak dari kecil, mendidik anak itu, kalau menurut aku tuh dari kecil gitu. Karena apa? Anak bentuk karakternya itu dari kecil, dari 0 sampai 12 tahun ya kalau nggak salah. Tolong koreksi kalau aku salah ya, tolong ya. Aku kan bukan ahli gizi, gak limbu, adalah ahli psikolog ya. Setelah umur 12 tahun, anakku akan terbentuk karakter dia seperti itu. Kalau anaknya karakternya tukang mukul, dia akan mukul sampai tua. Kalau dia suka ngebanting, dia akan ngebanting bareng-bareng sampai tua. Kalau dia suka mukul, ngecemooh orang, dia akan ngecemooh sampai tua. Jadi kita sebagai seorang ibu, kita didik anak tuh nggak perlu pakai kekerasan, kayak contoh teriak kencang, main tangan. Itu kita nggak perlu gitu loh, atau maki-maki itu nggak perlu, tapi dengan ketegasan itu ngasih contoh. Kalau dia sampai lempar minuman ke lantai, tangannya suruh ambil lap, kalian pegangin, kalian gosok-gosok ke lantai gini loh. Tapi tangan kalian di atasnya suruh gini, tunjukin bahwa dia tuh bikin kotoran, ya dia harus bersihin. Walaupun tuh gak bersih-bersih amat, at least dia harus ngebersihin. Ya kayak waktu tuh contoh anak aku tuh ngambil minuman, dia bawa gini waktu kecil, masih baru jalan kok. Ternyata airnya tumpah ke lantai. Bukannya aku langsung no ya, no enggak. Aku langsung ambil lap, taruh di tangan dia, aku aja dia tak suruh ngelap-lap gini. Karena apa? Ya dia tuh ngelakuin kesalahan, dia jalan sampai airnya tumpah, ya berarti dia harus tanggung jawab ngebersihin itu. Bukan kita juga orang kayak no, tapi aku ngelap sendiri nggak, anak itu nggak akan tahu. Kalau apa-apa kita yang ngerjain gitu. Kita harus kasih pengertian, soalnya kalau kita nggak ngasih pengertian dia, ya dia sampai tua akan seperti itu. Karena kita kan perempuan ya, kita nggak mau punya suami yang temperamental, main tangan, ngeberantakin apa-apa, nggak mau ngeberesin, ya kan, terus becah-becah. Kita nggak pengen punya suami atau istri seperti itu. Ya apa harus kita lakukan? Kita didik karakter anak kita gitu. Padahal guys, aku tuh terlahir bukan dari keluarga bahagia guys, aku tuh broken home parah. Intinya aku dari sama nenek kakekku yang tiap hari aku dapet cambukan dari nenekku tuh, udah habis makanan tiap hari. Cambukannya bukan yang cambukan yang memar dikit, sampai biru sampai seminggu gak hilang tuh. Tapi aku tahu cara didik aku, gimana cara anak aku tuh nggak main aku nggak perlu main tangan sama anak aku, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pukul-pukul dia. Aku tahu cara didik anak aku tuh gimana. Aku nggak mau ngikutin cara nenek aku yang keras. Aku juga nggak mau kayak yaudah kalau anak aku nggak punya salah, dia aku hukum guys. Aku pernah tak kasih dia makan siang, dia nggak mau makan. Akhirnya apa? Nasinya aku nasinya yang dia makan tuh aku ambil karena dia nggak mau. Akhirnya apa? Ya udah, dia makan malam gak aku kasih. Dia minta makan, udah kan kamu gak makan siang, kata kamu gak suka ini masakan orang tua, kamu gak suka ini. Aku jelasin, orang tua tuh capek nak masak, belum bahan-bahannya kita cari uang kerja keras.
ya nggak apa-apa, aku nggak marah, nggak apa-apa kalau nggak mau makan, tapi mami nggak mau kasih makan kamu untuk dinner hari ini karena makan saya nggak mau makan. Nah aku seperti itu, bukannya jahat. Seandainya membiarkan dia kelaparan cuma makan malam doang satu kali nggak makan, waktunya dinner dia nggak makan, dia nggak akan meteng kok. Membiarkan anak nangis itu, dia minta apa-apa nangis sampai harus diturutin. Nggak akan tuh bocah metong, ibaratnya nggak akan tuh bocah bertahan nangis sampai 1-2 jam, nggak mungkin. Kalau anak minta apa-apa, ya nggak aku langsung kasih gitu loh. Karena apa? Ya harus kontrol emosi dia, ada tarik ulur. Ada waktunya iya, ada waktunya enggak. Apalagi bocah suka mecah-mecah barang kayak itu, aku sih no big no ya. Kalau dia sampai mecahin barang, kecuali nggak sengaja ya guys. Kalau aku sih enggak, ini aku nggak menghakimi sampai Mbak Denis, itu urusan dia. Cuman ini cara aku didik anak aku itu. Kalau ada waktunya no, ada waktunya yes, ada waktunya bercanda. Ya yang paling penting sih menghormatin orang lain ya. Mentang-mentang kita makan di restoran, dibanting-banting di depan, ya udah sih mentang-mentang ada beresin. Emang sih kita bayar, tapi nggak seperti itu juga kali. Seenggaknya tuh meringankan kerja orang lah. Harusnya waiternya tuh nggak kerja keras itu. Kerja double, beresin piring kita, ini kita masih beresin lantai, makanan bercecer di lantai karena kesalahan kita. Ya udah biarin gitu loh. Itu nggak bagus. Untungnya kita masih hidup di Konoha ya guys. Orang masih kayak coba kalau di luar negeri itu kayaknya nggak bisa dipakai ya. Kalau kita anak-anak kita tumbuh seperti itu. Jadi intinya pertumbuhan apapun itu bocah itu tuh semua tergantung cara didik ibunya. Karena emang bocah tuh harusnya sama ibu kan. Jadi seperti itu. Jadi suatu anak kita dibenci orang, dimusuhin orang, ya kita jangan marah. Karena itu cara didik kita. Anak kita gedenya jadi orang seperti nggak bener ya jangan dibela. Karena itu didikan kita. Jadi kita kan perempuan, nggak pengen lihat laki-laki seperti itu ya. Kita didiknya bener dong, ibaratnya seperti itu. Padahal anak itu lucu. Anak-anak itu harusnya polos, main, senyum, bahagia. Tapi itu enggak gitu. Maksudnya kayak gitulah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.